Perkenalkan, nama saya Beresia Elsade Natalia Aritonang, NPM 2109102669, kelas H, Prodi PGSD, dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga, SPSI, MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengajar anak kelas 3 SD untuk pelajaran IPS. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, karena sehat, kita akan memulai pelajaran kita IPS. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Oke, kita berdoa. Ibu akan memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa supaya belajar kita berjalan dengan lancar. Kita akan memulai pelajaran kita. Ibu mau nanya di sini dulu, siapa di sini yang tidak hadir atau ada yang absen kawan kita? Tidak ada? Baik, bagus. Ibu senang sekali bahwa kita pada pagi hari ini tidak ada yang absen, ya kan? Baik. Siapa di sini yang semangat? Pagi ini tentu semangat dong. Masih pagi, masa tidak semangat? Jadi kita harus semangat. Nah, sekarang ibu mau bangkitkan lagi semangat kalian. Ibu mau lihat semangat kalian. Ibu ada iyel-iyel, yaitu semangat. Mari kita tepuk tangan semangat. Kita mulai. Tepuk tangan semangat. 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 Oke. Bagaimana semuanya? Apa sudah semangat? Ya, bagus. Ibu senang sekali kalau kalian semangat, ibu juga semangat dong untuk mengajarnya, ya kan? Oke, kita akan memulai pelajaran kita IPS, yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, kita buka halaman 5. Ya, ibu mau tanya di sini dulu sebelum kita memasuki pelajaran kita. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Semua sudah tahu dong apa arti lingkungan. Kita kelas 3, anak kelas 3 harus tahu apa itu lingkungan. Siapa di sini yang tahu lingkungan? Kalau tahu, ibu akan kasih jempol, 2 jempol kepadanya. Ya, siapa? Ya, Melani, silakan. Apa itu lingkungan? Ya, benar sekali. Lingkungan itu adalah lingkungan yang berada di sekitar kita. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini adalah lingkungan. Oke, sekarang kita sudah tahu apa arti lingkungan. Maka kita akan memasuki ke dalam pelajaran kita, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak ibu, siapa di sini yang tahu artinya lingkungan alam? Ya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada campur tangan dari manusia. Ya, benar sekali. Siapa di sini yang tahu contoh-contoh dari lingkungan alam? Ada? Kalau ada, ibu kasih jempol lagi. Ya, Roni, silakan. Ya, benar sekali. Ada hutan, gunung, pantai, terus ada lagi yang namanya sungai. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alam yang tidak dapat dibuat oleh manusia, tetapi sudah ada di bumi ini, sudah ada dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu arti dari gunung. Nah, gunung ini adalah
sebuah gundukan yang sangat besar atau gundukan tanah yang besar dan tinggi dan terdiri dari banyaknya pohon dan juga di dalamnya terdapat lahar yang panas. Tetapi gunung ini juga banyak manfaatnya bagi manusia. Kenapa banyak manfaatnya, Bu? Karena ini adalah banyak pepohonan terdapat di gunung, sehingga tanaman-tanaman yang ada di gunung itu bisa menyerap air, sehingga itu mengurangi terjadinya banjir. Terus ada lagi yang kedua, yaitu dapat di musim kemarau ini dapat menyimpan air. Karena apa? Karena sudah ada tumbuhan, jadi semua tanaman-tanaman itu bermanfaat untuk menyimpan cadangan air. Jadi kita tidak kekurangan air jika kita berada di gunung. Dan juga gunung ini juga sebagai objek wisata. Kenapa? Karena pemandangannya sangat indah dan kebanyakan dari gunung itu dia memiliki air terjun. Jadi gunung ini sangat banyak manfaatnya. Benar sekali, bukan? Iya. Kita masuk itu ke sungai. Sungai adalah aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dan berakhir di laut, ya kan? Nah, siapa di sini yang tahu sungai? Pasti sudah tahu dong kayak mana bentuk sungai, ya kan? Iya, sungai itu seperti yang ada di kampung kita, ya kan? Dapat kita lihat di mana saja. Sungai itu juga bermanfaat bagi hidup kita manusia. Sungai itu bermanfaat untuk kita menangkap ikan dan juga mandi juga bisa di sungai. Ada juga anak-anak kan mandi di sungai. Mandi dia berenang seperti itu. Dan juga ada juga yang digunakan untuk manusia sebagai mencuci. Jika misalnya kita ingin mandi di sungai bisa, kita ingin mencuci di sungai bisa. Jika kita mau menangkap ikan di sungai juga bisa. Jadi sungai ini begitu banyak manfaatnya, ya kan? Oke, tadi sungai sudah, gunung sudah, kita masuk ke pantai. Ya. Pantai itu adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat pada pesisir pantai, pesisir laut. Nah, dan juga dia itu membatasi antara lautan dan juga daratan. Jadi pantai ini terletak di antara tengah-tengah lautan dan daratan. Jadi pantai ini juga bisa jadikan objek wisata karena sangat indah. Dia itu dapat dijadikan orang sebagai objek wisata atau tempat-tempat untuk rekreasi, ya kan? Nah, dan juga selain itu manusia banyak menggunakan pantai ini sebagai mata pencaharian mereka. Karena pantai itu terletak di dekat laut, jadi banyak masyarakat yang menggunakan pantai ini menjadi mata pencarian mereka. Dan sebagian besar mata pencarian mereka itu adalah sebagai nelayan. Nah, setelah nelayan itu mendapatkan ikan, nelayan itu juga menjualnya ke TPI atau tempat pelelangan ikan. Dan juga di pantai ini kita banyak melihat tambak-tambak ikan, ya kan? Nah, dan di sini juga dapat kita lihat adanya pelabuhan bongkar muat barang dan transportasi juga terdapat di pantai dan juga dimanfaatkan untuk tempat rekreasi yang seperti Ibu bilang. Ibu juga pernah ke pantai dan rasanya itu senang sekali. Ibu bisa melihat pantai yang begitu cantik, ombak-ombak laut yang begitu enak dilihat,
rasanya seperti senang ya kan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam hutan. Hutan. Siapa di sini yang tahu artinya hutan? Ya, Roni, silakan. Apa itu hutan? Ya, benar sekali. Hutan itu adalah lahan yang sangat luas yang terdapat di dalamnya itu berbagai macam makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan juga makhluk-makhluk lain. Nah, di sini dapat dikatakan sebagai tempat makhluk hidup tinggal, atau dapat dikatakan juga itu sebagai rumah bagi makhluk-makhluk hidup, yaitu seperti binatang buas, binatang yang melata, semua ada di sini. Jadi hutan ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup dan juga penting juga bagi kita karena terdapat tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghirup udara-udara yang kurang baik. Jadi hutan ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau hutan ini rusak, pasti tentu juga hidup kita akan juga terganggu, hidup makhluk lain pun juga terganggu. Jadi hutan ini sangat penting. Dapat juga dikatakan hutan ini sebagai paru-paru dunia, karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat memerlukan hutan. Jadi hutan ini dapat disebut sebagai paru-paru dunia, kan? Jadi kita harus menjaga yang namanya hutan, yang namanya tempat hidup makhluk hidup. Jika tempat hidup makhluk hidup ini rusak, maka akan rusak keseimbangan lingkungan kita, atau keseimbangan bumi ini akan juga berkurang atau tidak berjalan dengan baik. Maka akan banyak hewan-hewan yang punah dan sebagainya. Kita masuk ke lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan tadi katanya apa itu? Ya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sengaja untuk kepentingan manusia. Apa contohnya? Ya, sawah, perumahan, baru apa lagi? Taman, apa lagi? Dan jalan raya. Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu contoh-contoh dari lingkungan buatan. Sawah. Sawah adalah ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau gelengan. Sawah itu sengaja digunakan untuk menanam padi. Padi itu yang kita sering gunakan untuk menjadikan beras, dan beras itu kita gunakan lagi untuk menjadi bahan pangan kita yang utama seperti nasi, ya kan? Nah, jadi sawah ini benar-benar sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan kita. Nah, manusia juga, ya kan? Karena itu merupakan bahan pokok. Dan selain itu, sawah juga digunakan oleh manusia untuk menanam jagung dan juga singkong, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke taman. Taman itu adalah sebuah area yang ditanami berbagai tumbuhan dan dibuatkan beberapa komponen-komponen yang sangat penting, atau komponen-komponen yang dapat memperindah taman tersebut, yang dapat menjadi tempat rekreasi, tempat kita untuk berkumpul bersama keluarga, bermain dengan teman. Jadi taman ini memang sengaja dibuat oleh manusia karena ditinjau dari kebutuhannya, ditinjau dari manfaatnya sangat begitu penting bagi kita manusia. Nah, taman ini ada dua, yaitu seperti taman bermain dan juga ada tanaman obat atau tanaman yang digunakan untuk bahan-bahan obat tradisional manusia, ya kan?
Jadi taman ini terdiri dari dua tadi katanya, yaitu taman obat dan juga taman bermain bagi keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke perumahan. Perumahan tadi adalah lingkungan yang terdiri atas beberapa atau sekelompok rumah. Jadi ini adalah tempat kita tinggal atau tempat kita berkumpul sebagai masyarakat yang ada, ya. Dan ini sangat berfungsi bagi kita. Jika kita tinggal di rumah, maka kita juga akan terlindungi dari segala yang mengancam hidup kita, seperti binatang buas dan juga dari hujan, dari apapun yang dapat mengancam hidup kita. Jadi rumah ini sangat begitu penting, ya kan? Kita masuk ke contoh keempat, yaitu jalan raya. Jalan raya adalah jalur yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Ini sengaja dibuat oleh manusia untuk tempat lalu lalangnya dan tempat transportasi bagi manusia. Jadi jalan raya ini sangat begitu penting. Jika tidak ada jalan raya, bagaimana kita mau jalan? Bagaimana kita mau pergi ke tempat yang kita mau? Jadi ini sengaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah kita berjalan ke mana yang kita mau, tempat yang kita mau, ya kan? Seperti kita sudah tahu, jalan raya ini berguna untuk, seperti kita lihat di jalan raya, ada motor, ada mobil, ada juga truk. Pokoknya dapat berjalan di jalan raya itu sangat memerlukan ini, ya kan? Dan juga sepeda juga kita bisa juga menggunakan jalan raya. Nah, setelah kita tahu apa arti lingkungan alam dan contohnya, dan juga kita tahu lingkungan buatan beserta contohnya dan artinya, kita masuk ke dalam halaman 6, yaitu memelihara lingkungan alam. Nah, jika kita tahu apa artinya, kita juga harus tahu cara memeliharanya, ya kan? Nah, memelihara lingkungan alam. 1, yaitu melakukan reboisasi. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan reboisasi. Reboisasi adalah upaya untuk menanam hutan yang gundul atau penghijauan. Di sini reboisasi itu artinya kita melakukan penanaman kembali supaya misalnya hutan yang gundul, hutan yang sudah rusak dibuat oleh manusia, dilakukan lagi reboisasi atau penghijauan supaya kembali lagi yang namanya keseimbangan ekosistem, ya kan? Dan yang kedua yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Jika kita menebang pohon sembarangan, pasti akan tentu merusak yang namanya lingkungan alam. Kalau kita lihat pohon di sana, kita tebang, atau kita lihat orang di sana, ditebang semua pohon, itu namanya merusak dan dia tidak menjaga, dan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Itu namanya tidak memelihara lingkungan alam, ya kan? Nah, kita masuk contoh yang ketiga, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ini contoh-contoh yang sangat-sangat sering kita temui. Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Kalau kita buang sampah kita sembarangan, justru yang rugi kita sendiri, tidak siapapun atau tidak makhluk apapun, tetapi kita sendiri yang rugi. Kita akan merasa tidak nyaman, kita juga tidak merasa tidak bersih. Itu kita sendiri yang rugi. Nah, kita masuk ke dalam memelihara lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan juga harus dipelihara, ya kan?
supaya terjaga, supaya manusia dapat menggunakannya dengan baik. Nah, yaitu kalau memelihara lingkungan buatan terdiri dari 3 juga, yaitu memelihara lingkungan rumah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam memelihara lingkungan buatan. Lingkungan buatan terdiri dari 3 juga, yaitu memelihara lingkungan rumah, memelihara jalan sekitar, dan juga memelihara taman. Nah, kita kenapa perlu dibilang memelihara lingkungan rumah? Karena itu ada tempat tinggal kita. Jika kita tidak memelihara lingkungan rumah, itu sama saja kita tidak memelihara hidup kita sendiri, ya kan? Kita masuk ke dalam lingkungan memelihara jalan sekitar. Kenapa perlu kita juga memelihara jalan sekitar? Supaya kita juga nyaman dalam berjalan, nyaman dalam berlalu lalang di jalan sekitar. Dan ketiga yaitu memelihara taman. Memelihara taman ini juga sangat penting. Kalau kita pelihara taman kita, misalnya kita siram, teratur, dan juga kita buang sampah pada tempatnya, kita membersihkan taman kita, itu kita juga yang beruntung. Kita dapat menikmati keindahan taman, kita dapat berkumpul dengan keluarga dengan nyaman, kita juga yang beruntung. Jadi semua pemeliharaan yang kita lakukan itu berguna untuk kita sendiri. Nah, Ibu kasih pertanyaan buat kalian. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, tentu semuanya tahu ya kan? Ini adalah gambar rumah. Nah, dari penjelasan Ibu yang tadi, rumah ini tadi dapat dikatakan sebagai apa? Lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rumah adalah lingkungan buatan. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi ya. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar gunung. Gunung ini termasuk lingkungan apa? Lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ya, ini adalah lingkungan alam. Jadi, Ibu sudah buat contohnya, Ibu sudah berikan pertanyaan, berarti kalian sudah mengerti kan apa yang Ibu jelaskan. Baik, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan selesaikan pelajaran kita dengan berdoa. Nah, Ibu akan memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai ucapan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya buat semangatnya, buat juga pelajaran hari ini. Dan
kita sudah pelajari dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat mengerti, kita juga dapat pahami, dan kita juga dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.